Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman bahwasanya dividen yang telah kita dapatkan atau kita peroleh di tahun 2022 itu dikecualikan dari objek pajak selama memenuhi kriteria diinvestasikan kembali ya. Sudah saya bahas sebelumnya di perihal tentang PP nomor 55 itu udah dijelaskan, jadi dividen dikecualikan dari objek pajak. Nah, lalu bagaimana cara melapornya? Nah, berikut saya akan menjelaskan atau menyampaikan cara melapor untuk dividen yang dikecualikan dari objek pajak atau bebas PPh dengan cara diinvestasikan kembali. Berikut juga formnya ya. Jadi ada form khusus untuk lapor SPT OP pribadi yang dividennya bebas PPh. Nah, oke ya, kita langsung saja mulai. Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Oke, kita mulai aja ya. Ini merupakan text based case yang saya buat teman-teman yang sudah menggunakannya. Saya ucapkan semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya, dan semoga ini bermanfaat selama-lamanya ya, karena ini selalu saya update insya Allah hampir setiap hari peraturan-peraturan beserta link untuk langsung menuju ke PDF-nya. Nah, sekarang kita lari ke form ya, form untuk lapor SPT orang pribadi yang dividennya dibebaskan PPh-nya. Nah, ini adalah formnya, form realisasi, teman-teman bisa lihat. Ini langsung nge-link ke PDF-nya, teman-teman bisa download ya, bisa download baru diisi. Nah, ini adalah laporan realisasi investasi. Jadi saya ulas sedikit kembali ya, sedikit perihal tentang PPh dividen. Dividen, kita search saja biar nggak pusing. Nah, ini dividen bebas PPh ya, ada di PP 55 yang jelasnya. Mana ini ya, dividen yang dikecualikan itu ada di pasal 9, lalu jenis investasinya apa itu ada di pasal 10. Coba kita lihat PDF-nya, kita ulas sedikit aja ya, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Di pasal 9, nah di pasal 9 ini dijelaskan bahwasanya penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam atau luar negeri, atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri, dan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Jadi kita dapat dividen nih dari saham atau dari perusahaan atau dari lain-lainnya, bursa efek dan segala macam ya, reksadana mungkin, itu semua bebas PPh, selama memenuhi kriteria tertentu. Ada di pasal 10. Kita search saja di pasal 10. Nah, ini adalah jenis investasinya. Jadi harus diinvestasikan ya. Investasinya apa aja? Nah, ini banyak. Teman-teman bisa cek sendiri di sini ya. Surat berharga, obligasi, investasi keuangan, banyak pokoknya ya. Nah, salah satunya ada emas. Nah, itu yang paling simpel sih menurut saya. Jadi teman-teman dapat dividen, langsung aja diinvestasikan ya. Diinvestasikan. Itu minimal 3 bulan kalau nggak salah ya. Nih, jangka waktu investasi minimal 3 bulan setelah menerima dividen, atau paling singkat 3 tahun setelah menerima dividen. Jadi harus langsung diinvestasikan biar bebas PPh ya. Itu buat ngakalin pajak tapi dengan cara yang benar ya, tepat. Jadi paling simpel menurut saya adalah logam. Teman-teman beli aja LM, logam mulia ya. Itu udah paling simpel, paling enak udah ya. Beli logam mulia, dia ada ketentuan sendiri. Ini nih, emas batangan atau lantakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 itu merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, itu syaratnya ya. Nah, itu udah paling simple. Teman-teman bisa coba langsung input. Nah, ini formnya udah saya lampirkan juga di sini. Ini tadi linknya, teman-teman bisa langsung mengarahkan ke linknya. Ini formnya, laporan realisasi investasi. Caranya adalah teman-teman cukup masukin nama wajib pajak, nama teman-teman, NPWP berapa, alamatnya, lalu periode, pastinya tahun 2022. Nah, menyampaikan laporan realisasi investasi dengan informasi sebagai berikut. Masukin aja dividen atau penghasilan lain. Dividennya dari mana nih?
Dari dalam negeri, semisal PT apa, atau dari luar negeri, dari saham di bursa efek atau dari mana ya, atau dari saham yang tidak di bursa efek, bisa. Nah, di sebelahnya laba setelah pajak. Jadi teman-teman kan dapat tuh dividennya berapa, laba setelah pajak, lalu proporsi kepemilikan saham berapa persen, misal di perusahaan ada berapa persen, tanggal terima dividennya berapa, lalu jumlah dividen yang dibagikan itu berapa, ya, atau jumlah dividen atau penghasilan lain yang lain diinvestasikan, tanggalnya berapa, jumlah dividennya berapa, lalu yang diinvestasikan berapa, ya, diinvestasikan berapa, Mas cantumin semuanya di sini. Nah, lalu investasinya berupa apa? Ya, kata saya tadi kan berupa emas batangan, itu yang paling simpel ya, LM. Masukin aja sini tanggal investasi berapa, tanggal berapa, bentuknya apa, mungkin LM tadi atau mungkin yang lain, bursa efek, reksadana dan lain sebagainya. Lalu nilai investasinya berapa? Lalu di total jumlahnya berapa? Nah, demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya. Udah, kota mana, mungkin Jakarta, tanggal berapa, tahun berapa, tanda tangan. Nah, inilah yang harus teman-teman lampirkan nanti di SPT orang pribadinya, entah itu di 1770S atau 1770 ya, atau mungkin SS mungkin. Silakan lampirkan, nanti kan di lampiran terakhir ada tuh suruh melampirkan, silakan lampirkan di situ, lalu lapor deh. Nah, selesai. Jadi penghasilan yang kita dapat itu bisa kita akalin dengan cara dividen tadi. Kita dapat dividen, kita tidak perlu bayar PPh-nya dengan cara memenuhi dengan diinvestasikan kembali di dalam negeri. Tapi harus benar-benar dilaporkan ya, ini harus dilampirkan. Karena kalau enggak ya nanti nggak berlaku ya, nggak berlaku tadi si bebas dividen tadi. Oke, itu ya singkat video dari saya, semoga bermanfaat. Nah, bagi kalian yang butuh tax based case ini saya namakannya tax based case. Jadi semua aturan perpajakan saya rekap di sini, jenisnya apa, keywordnya apa, niche-nya apa, nanti dasar aturannya berapa, ada di pasal berapa, lalu tentang apa. Nah, ini PDF-nya. Teman-teman bisa langsung berlari ke PDF-nya. Nah, PDF-nya ini bisa di-download ya. Bisa, silakan di-download bisa, atau dibaca online juga bisa. Caranya bagaimana? Cukup teman-teman bisa investasi sebesar Rp99.000 atau lebih, silakan. Saya sangat berterima kasih. Dan ini bisa digunakan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya, nggak ada biaya apapun lagi. Nanti linknya akan saya kirim via email. Teman-teman silakan masuk ke deskripsi, ada di situ ada link, silakan klik, nanti diarahkan ke Sosiabas ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar teman lainnya bisa merasakan manfaat dari video ini. Ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.